Memang Lebaran ini kan momen untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, tapi memang ada jalan yang harus dilalui, juga jalan tol. Mudah-mudahan pemudik yang masuk tol Jawa Timur sehat semua. Dan semoga juga Satlantas Polda Jatim khususnya PJR selalu diberikan kesehatan untuk. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah AKBP Hendrik Kusuma Wardana, SHSIK MH. Beliau adalah Kasat PJR Polda Jatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, api. Nah ini sebenarnya mungkin masyarakat ada yang belum tahu, diingatkan lagi tugas kewenangan dan kewenangan dari PJR di Telantas Polda Jatim itu seperti apa? Monggo. Jadi memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Mungkin teman-teman yang di memorandum ini, kami sebagai Kasat PJR di Polda Jawa Timur ini, kami kurang lebih baru di Polda Jawa Timur, tapi sebelumnya kami mungkin di Polda Jawa Timur, dan sekarang lebih 2 bulan kami sebagai Kasat PJR. Nama kami AKBP Hendrik Kusuma Wardana, selaku Kasat PJR. Untuk tugasnya kami membawahi dan juga membantu Bapak Direktur, khususnya Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Adapun kami bidang patroli dan juga pengawalan khususnya yang di jalan raya sekitar wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah ini persiapan operasi ketupat ini. Nah ini menjelang Idul Fitri kan mesti padat ini. Berapa ini ruas jalan atau berapa kilometer ini total keseluruhan tol di Jawa Timur ini kalau disurvei Polda Jatim? Kemarin kami sudah ngecek ya, jadi ada ruas tol yang siap untuk dilalui khususnya para pemudik, khususnya dari barat dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi. Ini program pemerintah kan, ini tol ini akan sampai Banyuwangi. Jadi kemarin terakhir yang kami cek mungkin pintu tol Gending, tapi akan diupayakan dari pihak Jasa Marga. Ini kemarin sudah tol Keraksan juga sudah mulai dikebut, dikerjakan. Tapi sebelumnya itu juga sudah mulai berjalan sampai dengan Python dan juga di Besuki. Nah ini mungkin mewakili pengguna jalan tol juga. Ini kan kalau kita di jalan tol itu kan ada tulisan maksimum atau berapa tuh 80 atau 100 itu. Itu standarnya minimal kan itu atau maksimal seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat kalau di jalan tol itu kan banter-banteran ya. Maju. Iya. Nah, itu maksimal. Betul. Nah, maka dari itu dari pihak kami itu juga Jasa Marga selalu menghimbau, mengedukasi masyarakat, dan tentunya ada rambu-rambu di situ maksimal berapa kecepatannya. Yaitu untuk apa? Untuk sebenarnya untuk mengingatkan pada masyarakat agar di tol ini kan istilahnya jalan yang bebas hambatan, dan juga di tol ini kan mungkin kadang ada yang sepi, kadang ada yang ramai. Jadi untuk mengingatkan itu kan dengan adanya rambu-rambu itu. Dan juga kami pun selaku Kasat PJR menghimbau dan juga mengingatkan pada seluruh anggota kami untuk melaksanakan patroli khususnya di ruas tol yang ada di Jawa Timur, agar selalu memberikan rasa nyaman, aman, dan juga kelancaran yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Timur, khususnya yang tol yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi kami melihat untuk potensi di mana pun juga kadang kita harus selalu mengingat namanya kita mengemudi. Kami menghimbau karena jalur-jalur Jawa Timur ini kan kadang orang dari Jakarta atau mungkin dari Jawa Tengah itu ada titik-titik capek. Titik capek. Kadang kalau yang dari Jakarta mungkin ke arah Jawa Timur, mungkin kalau udah masuk Ngawi gitu kadang kan mungkin jalannya juga sepi. Betul. Nah,
khususnya untuk pengemudi, masyarakat harus harus mengingat kalau misalnya sudah 2 jam, 3 jam gitu, kalau memang capek ya berhentikan. Itu banyak sekarang rest area. Nah itu Paling enggak bisa menepi. Juga nanti lanjut lagi, ada mungkin yang dari Jakarta atau dari Jawa Tengah ke Bali itu kan nanti ada titiknya lagi itu di sekitar mungkin Probolinggo itu, pos Probolinggo sampai dengan Pasuruan Probolinggo itu, nah itu bisa juga istirahat di situ. Jadi kadang menurut kami itu sepi itu ya harus kita fokus, dan apalagi kalau sendiri itu kan masih ngantuk. Nah, mungkin kita selalu waspada dalam artian kalau memang mengantuk ya kita sadar diri, istirahat lah, istirahat. Dan kami juga ini persiapan operasi ketupat sudah mengecek ini, khususnya rest area saya sudah koordinasi dengan para pengelola rest area, khususnya kalau memang kan ini nanti kan mulai pelonjakan ini kan pas H-10 mungkin atau mungkin H-5. Nah itu kan pasti ada peningkatan arus mudiknya. Nah sekarang kan masih landai nih. Oke. Tadi Dan Hendrik sudah menjelaskan persiapan untuk arus mudik dan balik 2025 ini. Nah, seperti apa mungkin tadi bisa dilanjutkan? Kalau arus balik dan mudik itu biasanya itu yang lebih padat atau arus balik atau arus mudik? Pengalaman mungkin di bidang lalu lintas. Sebetulnya kalau dilihat dari kepadatan atau mungkin sekarang mungkin tidak ada kemacetan ya, tapi pelambatan. Pelambatan ya. Pelambatan, dan juga kita melihat untuk tingkat eskalasi khususnya di Jawa Timur ini adalah kota tujuan ya, dalam artian wisata. Betul. Karena pengalaman kami di Jawa Timur ini setelah Lebaran ini biasanya nanti akan peningkatan khususnya ke daerah-daerah wisata. Ada di Batu, itu kan ada banyak sekali tempat-tempat rekreasi, dan juga mungkin ada di Banyuwangi, nah, terus ada di mungkin ke arah wilayah barat, ada di Sarangan itu. Nah, jadi fokus kita tentunya tetap jalan ini bagaimana tagline dari Polri adalah pemudik itu nyaman dan juga lancar, dan juga sampai dengan nanti setelah Lebaran itu di wilayah PKP rekreasi itu sudah kita buat rekayasa arus lalu lintas, bagaimana penanganannya dan juga bagaimana antisipasi apabila ada kepadatan atau mungkin penambahan arus lalu lintas. Nah ini rest area memang menjadi salah satu tempat yang apa istilahnya jadi jujukan para pengguna jalan tol ini. Penanganannya seperti apa atau survei-surveinya yang sudah dilakukan seperti apa? Jadi kemarin kita sudah melakukan inventarisir dalam artian yang ada rest area yang ada di wilayah kami. Jadi untuk nanti H-5 atau mendekat Idul Fitri, khususnya pemudik kan banyak yang datang, atau mungkin pengguna jalur tol itu pasti banyak, peningkatannya akan kelihatan. Jadi apabila rest area yang dilewati ini full, saya sudah berkoordinasi dengan para pengelola rest area agar bisa dialihkan ke rest area selanjutnya. Dan tidak ada untuk kami untuk mengimbau pada masyarakat atau pengguna jalan tol atau yang akan menuju rest area itu berparkir di bawah jalan. Kalau memang sudah full ya setidaknya seyogyanya ke rest area selanjutnya. Nah, kenapa? Karena kalau parkir di bawah jalan nanti membahayakan pengguna jalan lain ya. Nah ini koordinasi dengan jajaran samping kan sangat perlu ini ya. Nah itu bisa dibagi informasi apa yang sudah disiapkan di rest area nanti setelah selain anggota mungkin tugas kesehatan atau seperti apa? Jadi kemarin waktu rakor sudah kita sampaikan dan juga masing-masing koordinasi dengan lintas sektoral setempat
dalam hal ini di rest area yang ada sudah ada pospam. Pospam ya? Ya betul. Ada pospam, yaitu pos pengamanan dan juga pos pelayanan. Tentunya dengan adanya pospam dan posyan itu memudahkan masyarakat apabila dan membutuhkan apapun yang dibutuhkan masyarakat waktu mungkin mungkin sakit atau mungkin perlu koordinasi mengenai jalur yang akan dilewati khususnya yang di Jawa Timur ini, kita sudah siapkan baik dari tim kesehatan, khususnya di situ ada tenaga kesehatannya dan juga anggota kepolisiannya, dan juga dari jalur-jalur juga ada dari anggota kami khususnya yang di anggota lalu lintas dan juga patroli jalanannya atau PJR sudah menyiapkan dan juga untuk siap melayani masyarakat ini. Luar biasa ini. Lebaran ini bisa jadi waktu tersibuk untuk polisi lalu lintas istilahnya. Nah, seperti apa penempatan anggotanya nanti kita lanjutkan setelah ini. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait kesiapan di rest area juga ya Nanda. Nah, ini yang biasanya kalau mudik atau balik, biasanya ini sering terjadi trouble ini. Untuk para pemudik ini, misalnya kehabisan bensin atau apa, mobil mogok di tol. Nah, seperti apa antisipasi yang sudah mungkin nanti dilakukan oleh PJR Polda Jatim? Mudik ini ya paling nggak kita sama kayak pelaksanaan. Dalam artian kita mau pergi jauh atau mungkin mau kemana kan harus dipersiapkan. Betul. Fisiknya juga ya. Apalagi kita tahu mudiknya jauh. Paling nggak kita apabila mau mudik dalam artian ini kan dipersiapkan satu kendaraannya, orangnya, dan juga apa yang akan dibawa, terus bagaimana yang dituju, kondisi jalannya kan paling nggak sudah tahu. Dan mudah saja kadang kita harus tahu ini kita masuk di jalan tol. Kalau memang sudah di jalan tol dipersiapkan, jangan mepet-mepet. Kadang masyarakat atau mungkin pemudik tuh nanti saja ngisi bensinnya nanti. Nah ini. Nggak tahunya ternyata mogok di tengah jalan. Makanya kami mengimbau pada para pengguna jalan khususnya pemudik, dicek betul kalau memang kondisi atau mungkin khususnya tadi yang ditanyakan mungkin antisipasi biar tidak mogok ya. Paling enggak kalau memang masuk tol kondisi bensin udah mau ya mungkin setengah atau mungkin apa ya, antisipasi mendingan diisi aja daripada kita belum tahu nanti ke depan masih jauh, nanti malah kalaupun ada yang mogok ya kita sudah melaksanakan arahan pada anggota kami, khususnya juga melaksanakan patroli dan juga kita juga kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi pada seluruh personil yang ada di Jasa Marga, juga anggota kami juga saling bersinergi untuk melaksanakan patroli. Siap dalam hal ini mungkin hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan atau mungkin seperti tadi, kita akan selayaknya untuk membantu masyarakat, untuk siap membantu masyarakat dan untuk penanganan lebih awal. Tapi kami mengimbau seyogyanya ya untuk persiapan harus dalam artian kalau memang sudah ada rest area, alangkah baiknya ya diisi aja kendaraannya. Daripada kita kan kembali lebih baik persiapan daripada menunggu yang belum pasti. Melaksanakan patroli di ruas tol ini memang anggota kami dan juga kami kadang melihat secara langsung ada yang juga pengemudi atau mungkin pengguna R4 maupun R4 ini khususnya menggunakan lajur sebelah kiri. Iya. Dan itu kan berbahaya apabila di lajur sebelah kiri kecepatan tinggi. Nah, ini kecepatannya. Waduh. Menyarankan tidak selayaknya digunakan untuk lajur sebelah kiri. Itu adalah digunakan untuk petugas khususnya Jasa Marga dan juga petugas Polri yang melaksanakan patroli. Sama-sama di Jasa Marga juga melaksanakan patroli, baik itu mungkin patroli Jasa Marga mungkin patroli dari kepolisian khususnya PJR. Nah, kalaupun kendaraan pribadi atau masyarakat, selayaknya kendaraan yang selain di jalur kiri, begitu.
kadang melihat fenomena-fenomena seperti yang ada di wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini pengguna lajur kiri atau paling kiri, kami kadang baik itu bus maupun kendaraan pribadi yang menggunakan lajur kiri, kami pasti akan hentikan, kami edukasi. Ya, untuk yang terakhir kadang represif ya kami melakukan penindakan. Nah, ini harus tegas karena ini kalau terjadi pelanggaran pasti ujung-ujungnya kecelakaan ini. Ya, karena pelanggaran itu awal dari kecelakaan. Nah, ini betul. Kalau udah pelanggaran akhirnya kecelakaan. Kalau kecelakaan merugikan diri sendiri dan orang lain kan. Iya. Nah, ini berapa sih total anggota yang diterjunkan di operasi ketupat nanti? Ya, untuk anggota kami ini khususnya sampai PCR ada jumlahnya 190-an, dan untuk lalu lintas nanti tergabung dari Polda maupun Polres. Mungkin kita akan melaksanakan apel gelar pasukan. Di kemungkinan info awal ini Pak Kapolri akan ke Jawa Timur ya. Itu 24 jam kalau PCR itu. Ya. Ada Kalau gantian berapa polisi kali itu? kan isinya saat PCR tidak ada libur. Nah, ini Kita sudah ada dalam artian menempatkan personil dan juga membuat semacam regulasi dalam artian nanti ada dinas, ada lepas dinas, ada cadangan. Jadi tidak istilahnya 24 jam besok kerja lagi ya. Otomatis kalau hari ini 24 jam, hari ini dinas, besok ada lepas dinas. betul Besok supaya nanti visinya ada- tetap terjaga. Ya, nanti otomatis besoknya lagi baru dinas lagi. Jadi full nanti di dinas, ada cadangan, ada istirahat, ada dinas lagi. Jadi nanti udah fit terus. Jadi untuk pelayanan masyarakat tidak ada libur. Seperti Kakor Lantas sampaikan. Memang istilahnya ini lagi sibuk-sibuknya ini anggota lantas ini kalau lebaran gini ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang perlu ditambahkan lagi, himbauan kepada masyarakat atau apa? Monggo silakan. Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan khususnya pemudik yang mengarah ke wilayah Jawa Timur dipersiapkan untuk kendaraan baik diri kita sendiri maupun dan juga kendaraannya, dan juga dipersiapkan apa yang akan dibawa dan juga selayaknya jaga kondisi karena kita harus fit dan juga kita harus selamat. Keluarga menunggu di rumah untuk saling bersilaturahmi, saling kita bercengkerama. Semoga pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Timur tetap aman dan juga lancar selamat sampai tujuan. Amin. Memang harapan itu karena memang lebaran ini kan momen untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, tapi memang ada jalan yang harus dilalui juga jalan tol. Mudah-mudahan pemudik yang masuk tol Jawa Timur sehat semua. Amin. Dan semoga juga Satlantas Polda Jatim khususnya PJR selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas di lebaran nanti. Terima kasih Dan atas waktu dan kunjungannya di memorandum. Saya selalu di memorandum. Siap, luar biasa. Demikian sahabat Memorandum TV, podcast kita bersama AKBP Hendrik Kusuma Wardana SH/SIK MH. Beliau adalah Kasat PJR Polda Jatim. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.